Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Lingkar TV, muslimin muslimat yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Itu pentingnya mempelajari akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ciri khas orang ahlu sunnah wal jamaah ialah orang-orang yang selalu mempelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi para nabi, sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil. Yang terkenal dengan aqaid 50 atau 50 akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam kitab Az-Zubat diterangkan oleh Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Wajiban pertama kali bagi seorang hamba, bagi manusia, ialah mengenal Allah, mengenal Tuhannya dan meyakini. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ditutur dalam Al-Quran, dalam hadis dengan banyak sekali. Takarrara dzikruha katsiran fi nususis syar'iyyah. Maka ulama menyimpulkan melajari sifat-sifat wajib bagi Allah hukumnya adalah fardhu ain. Wajib ma'rifatuha wujuban ainiyan. Wajib mengenal sifat-sifat Allah bagi setiap orang, bagi setiap muslim. Oleh karena itu kita dimudahkan oleh ulama-ulama kita, sudah dirangkum, yaitu dengan adanya aqaid 50. Ya. Di antara sifat tersebut dalam kitab Aqidatul Awam, dalam bait-bait Aqidatul Awam dijelaskan, Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangtazimu. Sifat yang pertama adalah wujud. Fallahu mawjudun. Allahu mangka Gusti Allah mawjudun iku wujud. Ada. Allah ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Tidak ada keraguan atas adanya Allah yang menciptakan bumi dan langit.
Allah ada. Nah, adanya alam ini tanda atau bukti atas adanya Allah. Dikatakan alam, alamat. Ya. Dikatakan alam ini alamat atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam ini tidak bisa menciptakan alam. Alam tidak mungkin bisa menciptakan alam. Dan alam ini pasti ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua adalah qadim. Allahu mawjudun qadimun. Qadimun artinya Allah tidak bermula. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal awwal wal akhir. Wal awwal. Hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Allah tidak bermula. Qadimun. Hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada mulanya dan tidak akan mati, tidak berakhir. Ya. Makhluk seperti manusia, ya, binatang, alam seisinya ini ada permulaannya dan ada akhirnya. Dikira Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Alam ada awalnya, pasti ada akhirnya. Tapi ada alam, ada makhluk yang dikehendaki oleh Allah kekal, tidak akan mati dan ada selamanya. Di antaranya adalah nyawa, ruh, arwah. Arwah itu Allah jadikan tidak akan mati. Ya, yang mati raga kita itu. Tapi roh kita, ketika orang itu di surga akan menemani di surga. Ketika orang itu di neraka, maka roh itu akan menemani di neraka selama-lamanya. Ya, roh yang tidak akan mati. Kita yang meninggal, roh tidak akan mati. Termasuk makhluk yang dikehendaki Allah tidak mati adalah surga neraka, kekal selamanya. Ya. Allah wujud qidam. Baqa artinya Allah kekal, tidak mati, ada selamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, Allah kekal. Nah, sesuatu yang tanpa akhiran, tanpa awal, pasti tanpa akhir. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya, kalau surga, neraka, arwah, nyawa ini kekal karena dikehendaki oleh Allah. Allah yang menghendaki surga, neraka, nyawa ini kekal. Wallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun terdat kang bedani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Ya, mukhalafatu lil hawadis. Allah Subhanahu wa ta'ala benten kalih makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Mboten wonten, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan alam. Tidak ada satupun alam yang menyerupai Allah. Allah mukhalafah lil hawadis. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun wani wa wahidun wahai qadir muridun alimum bi kulli syai. Wa qaimun ghaniyun, ya, qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah tidak butuh pada makhluknya. Maka mustahil bagi Allah
butuh pada makhluknya. Allah menciptakan langit, tidak butuh langit. Allah tidak bertempat di langit. Allah menciptakan bumi, tidak butuh bumi. Allah tidak bertempat di bumi. Allah menciptakan arsy, tidak butuh arsy. Allah tidak bertempat di arsy. Allah ada tanpa tempat. Inilah karunia yang besar, yaitu berupa iman dan Islam. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Ulama-ulama kita mewariskan, memudahkan kita supaya ma'rifah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan melajari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Matan Az-Zubat dalam hal akidah, Aqidatul Awam, kitab-kitab akidah dalam hal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah berapa sifat yang kita pelajari ya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.